Wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya. Tetapi untuk kali ini kita akan menentukan jenis segitiga dan menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Di sini terlihat ada 3 buah segitiga yang berwarna merah, biru, dan oranye ya, itu ya. Segitiga-segitiga ini kita beri nama yang sama, yaitu PQR. Yang kedua juga sama namanya PQR, dan segitiga yang ketiga juga sama, PQR. Kemudian masing-masing segitiga ini memiliki panjang sisi, yaitu A, B, dan C. Kita lihat segitiga yang berwarna merah ini sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian segitiga yang berwarna biru sudutnya yaitu sudut Q di sini adalah sama dengan 90 derajat atau siku-siku ya kalau 90 derajat. Kemudian segitiga yang berwarna orange ini sudut Q lebih dari 90 derajat atau di sini adalah sudutnya tumpul. Sedangkan yang pertama tadi adalah segitiga atau sudutnya adalah lancip. Di sini dengan menggunakan teorema Pythagoras didapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Kenapa? Karena di sini segitiganya adalah segitiga lancip. Maka panjang C-nya itu lebih kecil dari penjumlahan panjang A kuadrat dan B kuadrat. Kemudian yang kedua, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini sudah jelas, ini adalah teorema Pythagoras, yaitu pada segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga, A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Artinya C-nya lebih besar atau lebih panjang. Untuk keterangannya, untuk segitiga PQR dengan panjang sisi A, B, dan C, kita dapatkan jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, lancipnya di mana sudutnya? Ada di Q. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Kemudian, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini memenuhi teorema Pythagoras. Artinya, bentuk segitiganya atau jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di Q, karena di sini Q ya, sudutnya ada di Q. Kemudian, jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul di sudutnya adalah Q di sini ya. Nah, itu dia. Inilah cara menentukan jenis segitiga. Kalau ya, diingat kembali. Kalau C kuadratnya kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya lancip. Kalau C kuadratnya sama dengan
A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga siku-siku. Dan kalau C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah tumpul. Itu yang harus kalian ingat ya. Berikutnya ini ada contoh soal. Manakah di antara kelompok bilangan berikut ini yang membentuk segitiga siku-siku? Segitiga lancip dan segitiga tumpul. Di sini contohnya ada 3 soal. Kita bahas satu per satu ya. Nah, di sini untuk yang nomor 1 pembahasannya kita lihat A atau sisi terpendek, berarti nilai yang kecil, paling kecil adalah 8 ya, di sini 8. Kemudian B yaitu nilai sisi tegak, artinya yang berada di tengah ya, atau yang antara sisi terpendek dan sisi terpanjang, berarti yang 15. Maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A-nya adalah 8, maka 8 kuadrat. B-nya adalah 15, maka 15 kuadrat. 8 kuadrat atau 8 kali 8 adalah 64. Kemudian 15 kuadrat atau 15 kali 15 adalah 225. Maka kita dapatkan 64 tambah 225 adalah 289. Kemudian kita hitung nilai C-nya berapa. C adalah panjang sisi terpanjang. Nah, berarti yang 17 untuk nomor 1. Maka 17 pangkat 2 atau 17 kali 17 adalah 289. Nah, dari di sini kita dapat simpulkan karena A kuadrat sama dengan C kuadrat, yaitu 289 sama dengan 289 ya. Maka akan membentuk segitiga siku-siku. Ya, kalau nilainya sama berarti tadi segitiganya adalah siku-siku. Kemudian untuk yang nomor 2. A kuadrat ditambah B kuadratnya. A-nya paling pendek, sisi terpendek. Berarti kita nomor 2 adalah 5. Maka kita ganti dengan 5. B-nya sisi yang di tengah ya, nilainya di tengah-tengah antara panjang dan pendek. Berarti yang ini ya, 12. Maka 5 pangkat 2 adalah 25. 12 pangkat 2 adalah 144. Berarti nilainya adalah 169. Di A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 169. Kemudian kita hitung nilai C kuadratnya. C kuadrat adalah di sini 16. Maka 16 kali 16 atau 16 kuadrat adalah 256. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Ya, ini kan 169 nih. Ya, ini kan hasilnya 169. Sedangkan C-nya adalah 256. Maka 169 ini lebih kecil atau kurang dari 256 ya. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Kemudian untuk yang nomor 3, kita cari A kuadrat dan B kuadratnya. A-nya sisi yang terpendek. Kita di sini nomor 3 adalah 9. Maka kita ganti A-nya 9. Kemudian yang sisi tegaknya antara sisi terpendek dan sisi terpanjang yaitu titik adalah 11. Maka 9 pangkat 2, 81, 11 pangkat 2, 121.
maka dihasilkan A kuadrat tambah B kuadratnya adalah 202. Kemudian kita hitung nilai C kuadrat. C-nya di sini 13, maka 13 pangkat 2 adalah 169. Sehingga disimpulkan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Betul ya? Ini 202 lebih besar dari 169. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Ya, sangat mudah sekali cara untuk menentukan jenis segitiga dengan menghitung panjang sisi-sisi dari segitiga tersebut yang kita kuadratkan. Selanjutnya, di sini kita lihat panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Ya, tadi contohnya 3, 4, 5. Nah, itu kan 3 bilangan ya, dan merupakan bilangan asli. 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut dengan triple Pythagoras ya. Nah, ini disebut triple Pythagoras. Triple itu 3 ya. Untuk memeriksa triple Pythagoras, caranya yaitu kuadratkan panjang hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Hipotenusa adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku atau biasa kita sebut dengan C kuadrat ya. Kemudian hitung nilai A kuadrat dan B kuadrat dijumlahkan. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Contohnya di sini ada gambar segitiga, kemudian ada sisinya. Yang pertama 3, 4, dan 5. Kita tidak tahu nih, ini segitiganya jenisnya apa? Siku-siku, lancip, atau tumpul? Nah, kita lihat apakah ketiga bilangan ini merupakan triple Pythagoras. Nah, untuk mengujinya kita gunakan cara ini ya. Kita lihat penyelesaiannya. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya, di sini C-nya adalah 5. Maka 5 dikuadratkan adalah 25. Kemudian A kuadrat tambah B kuadratnya adalah A-nya adalah 3, B-nya adalah 4. Maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16. Maka hasilnya adalah 25. Jadi, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Ya, karena memenuhi apa? Memenuhi ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka otomatis angka-angka ini, ketiga bilangan ini, 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Sangat mudah untuk mencobanya, untuk mengeceknya ya. Nah, kemudian di sini ada tugas. Yang pertama, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut ini yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Ada 3 nomor, 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut ini yang merupakan triple Pythagoras? Ada 2 nomor, 1 dan 2. Kalian kerjakan, kalian lihat lagi, pelajari lagi materi yang tadi sudah dijelaskan dengan contoh-contoh soalnya. Semangat untuk
mencobanya di rumah, mengerjakannya di rumah, dan melatih kemampuan kalian di rumah. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.